Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Puncak pandemi virus corona di Indonesia diprediksi akan meningkat berkali-kali lipat dari jumlah sekarang. Perhitungan model matematika ini kini menjadi acuan bagi banyak pihak akan pentingnya social dan physical distancing di Indonesia yang terkesan kurang tegas. Puncak pandemi bisa terjadi lebih cepat hingga penyebaran mencapai kurva menurun jika aturan pemerintah mengurangi penyebaran virus dilakukan secara tegas dan tepat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia, setiap satu orang positif COVID-19 berpotensi menularkan penyakit kepada 2 hingga 3 orang lain. Jika implementasi physical distancing tidak dilakukan segera dan disiplin, maka jumlah ribuan orang yang terinfeksi saat ini diprediksi bisa menularkan COVID-19 ke lebih banyak orang dan menjadi reported case. Dari laju interaksi antar manusia tadi, maka model matematika yang dilakukan Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia menghitung berdasarkan 3 skenario. Skenario pertama adalah jika per 1 April 2020 tidak ada kebijakan yang signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Skenario kedua adalah jika per 1 April 2020 sudah ada kebijakan namun masih kurang tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Skenario ketiga adalah jika per 1 April 2020 pemerintah melakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia dan masyarakat disiplin mengimplementasikan physical distancing. Dari 3 skenario yang disebutkan, maka dapat ditarik prediksi puncak pandemi corona yang akan terjadi di Indonesia berdasarkan model matematika yang diolah Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia. Jika pemerintah tidak mengurangi interaksi antar manusia, maka tanggal puncak pandemi diprediksi baru akan terjadi tanggal 4 Juni 2020 dan akumulasi kasus positif COVID-19 akan mencapai ratusan ribu kasus. Pandemi corona baru akan berakhir pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020. Jika pemerintah memiliki kebijakan namun masih kurang tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia, puncak pandemi diprediksi terjadi pada 2 Mei 2020 dan akumulasi kasus positif mencapai 60 ribu kasus. Pandemi berakhir antara akhir Juni hingga awal Juli 2020 jika per 1 April pemerintah sangat tegas dalam membatasi interaksi antar manusia, maka prediksi puncak pandemi corona di Indonesia akan terjadi pada pertengahan bulan April 2020 dengan penambahan kasus positif hanya 500-an kasus baru dan akumulasi kasus positif bisa ditekan untuk mencapai 17.000 kasus. Pandemi juga diprediksi berakhir pada akhir Mei hingga awal Juni 2020. Sejumlah peneliti dan akademisi di tanah air mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang lamban dan kurang progresif dalam menghentikan pandemi wabah COVID-19. Hasil simulasi menunjukkan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada angka penyebaran dan penambahan pasien positif corona. Akademisi berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengintervensi angka penyebaran. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Barry Michael Kelvin, peneliti Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Barry. Selamat malam Mbak Nana. Dan melalui sambungan telepon ada Pak Iwan Aryawan, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Oke, saya mau ke Pak Barry terlebih dahulu. Pak Barry, Anda dan juga teman-teman Ikatan Alumni Matematika UI membuat perhitungan 3 skenario tentang penyebaran wabah corona. Mungkin Anda bisa jelaskan 3 skenario tersebut. Tadi saya sudah bacakan sebelumnya, tapi karena Anda dan juga teman-teman yang melakukan penelitian, mungkin bisa dijelaskan lebih rigid, Pak Barry. Oke, terima kasih Mbak Nana. Mungkin pertama yang saya mau kasih tahu dulu adalah bahwa model ini sifatnya lebih what if skenario ya dibandingkan dengan misalnya memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan. Karena segala sesuatunya akan sangat bergantung dengan dinamika di lapangan yang terjadi, implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sangat mungkin kurvanya bisa lebih mundur dan lebih tinggi kasus yang akan muncul, sangat mungkin juga kasusnya akan turun dan juga lebih cepat gitu. Semuanya sangat tergantung dengan bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan di lapangan. 3 skenario yang kami berikan di sini adalah skenario apabila ada kebijakan di tanggal 1 April seperti yang tadi Mbak Nana sudah sebutkan juga, memberikan 3 puncak pandemi berbeda, satu mungkin di pertengahan April,
di Mei dan juga di awal Juni. Hingga akhirnya mungkin dari skenario 1 dan 2 kita baru bisa sampai ke 0 cases per day gitu ya, tidak ada kasus baru per hari lagi, mungkin baru di awal tahun. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa ini sangat-sangat dinamis, apalagi melihat dengan implementasi yang kita lihat di lapangan gitu ya, sekarang bisa jadi sangat mundur atau sepertinya skenario 3 udah juga kami sangat pesimis itu bisa terjadi karena ya rasa-rasanya implementasi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh banyak peneliti gitu ya, karena kita sangat berharap sebenarnya physical distancing benar-benar bisa secara tegas diimplementasikan supaya kita bisa lebih cepat melalui segala proses yang kita di lockdown dan kita harus karantina seperti ini gitu. Jadi kita bisa selesai sesegera mungkin. Itu sih Mbak Nana kira-kira. Oke, Pak Beri tadi Anda mengatakan bahwa skenario 3 hampir tidak mungkin terjadi melihat kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Untuk kondisi sekarang, Anda dan juga teman-teman melihat skenario mana yang paling cocok dengan kondisi kebijakan pemerintah? Kami sih belum update lagi ya Mbak ya dengan data terbaru karena kami juga semakin pesimis dengan data yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah. Karena melihat kayaknya kok nggak mungkin ini datanya cuma sampai segini doang kasus baru perharinya gitu ya. Jadi kami belum coba update lagi gitu ya. Cuma kalau melihat sekarang mungkin kami bisa melihat di skenario 1 atau bahkan lebih buruk kalau memang tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa cukup tegas gitu sih Mbak Nana. Oke, Anda pesimis dengan data pemerintah. Kita mau tanya ke Pak Iwan Aryawan, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga bersama dengan teman-teman FKM UI membuat modeling yang hampir mirip yang dilakukan oleh Pak Beri dan juga kawan-kawan dari ahli matematika ataupun Ikatan Alumni Matematika UI. Pak Iwan, tadi Pak Beri sudah mengatakan bahwa pesimis dengan data yang disampaikan oleh pemerintah. Memang menurut Anda dan juga teman-teman datanya itu tidak sama ya? Apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang disampaikan begitu? Jadi begini, kita harus lihat masalah COVID-19 ini dari segi epideminya, bukan hanya dari segi berapa jumlah yang dilaporkan positif. Oke. Karena jumlah yang dilaporkan positif itu bias, tergantung dari berapa banyak yang dites, kemudian siapa yang dites, dan berapa lama delay antara pengambilan spesimen dan hasil tesnya. Belum lagi kita bicara bagaimana orang-orang yang statusnya PDP, belum diambil spesimen, meninggal. Kan dia akan tidak terdeteksi sebagai COVID-19 positif juga. Oke. Jadi di situ masalahnya dari data yang ada. Oke, Pak Iwan, di data ataupun penelitian yang Anda lakukan bersama dengan teman-teman, di situ ditulis bahwa ada 86% masyarakat ataupun warga yang tidak terdeteksi namun berpotensi untuk menularkan. Itu bagaimana penjelasannya? Iya, begini. Jadi kalau kita lihat dari COVID-19 ini, dari pengalaman negara-negara lain, dari publikasi yang ada, itu ada sekitar 86% orang dengan COVID-19 positif yang tidak bergejala. Oke. Nah, mereka ini tapi tetap menularkan. Nah, mereka ini yang justru menularkan ke mana-mana. Nah, ini yang harus dicegah penularannya. Makanya pemerintah harus melakukan intervensi, gitu kan, supaya mereka ini bisa dibatasi sehingga tidak menularkan. Oke, kalau Anda lihat bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah ini bisa nggak untuk menekan angka penyebaran, Pak Iwan? Tergantung pelaksanaannya, karena itu kan kebijakannya pembatasan sosial berskala besar. Secara kebijakan ada, tapi implementasinya seperti apa di lapangan? Karena kita tidak bisa lagi hanya berdasarkan pada sukarela masyarakat untuk di rumah saja, tapi harus ada juga pengawasannya. Harus jelas siapa yang boleh keluar rumah dan kapan, gitu kan? Karena kan mungkin tenaga kesehatan masih boleh keluar rumah, kemudian untuk berbelanja masih boleh keluar rumah atau tidak, itu harus jelas pembatasannya. Kemudian harus jelas juga pembatasan mengenai pergerakan orang. Apakah masih boleh untuk orang itu bergerak dari satu kota ke kota lain? Itu sebaiknya sudah tidak ada lagi pergerakan antar kota, terutama di Jawa ya, supaya penyebaran ini bisa dicegah. Yang kita harus hati-hati sebentar lagi mudik nih, itu harus diatur gitu kan.
Oke, artinya interaksi antar manusia itu yang sangat menentukan sebetulnya ya, Pak Iwan, Iya begitu betul ya? kan. Oke, Karena tadi 86% tadi kan tidak bergejala. Kalau mereka bergerak kemana-mana ini kan akan menularkan kemana-mana. oke. Saya mau bertanya ke Pak Beri yang melakukan penelitian juga bersama dengan teman-temannya Ikatan Alumni Matematika. Interaksi antar manusia itu menjadi poin penting dari penelitian Anda. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Iwan memiliki pandangan yang sama bahwa pemerintah ini harus mengurangi interaksi antar manusia. Itu gimana, Pak Beri? Iya, saya tadi sepakat banget sama yang Pak Iwan sudah sebutkan, bahwa 86% itu tidak bergejala. Itu sebenarnya juga tergambar sebenarnya dari model yang kami simulasikan gitu. Jadi salah satu yang kami ukur juga adalah jumlah warga atau masyarakat yang terinfeksi. Oke. Mungkin juga belum melaporkan, mungkin juga belum bergejala. Itu angkanya bisa 6-7 kali lipat dibandingkan yang dilaporkan. Jadi yang kurva yang tadi Mbak Nana sebutkan gitu ya, misalnya di skenario 1 ada 10.000 orang yang terkena di sekitar Juni awal. Oke. Di waktu yang sama juga itu bisa 6-7 kali lipat orang yang sebenarnya sudah terinfeksi. Jadi saya sepakat banget sama Pak Iwan yang bilang tadi, kapasitas tes yang kita lakukan, seberapa cepat tes kita lakukan, siapa yang harus dites, itu sangat menentukan kita bisa nge-track siapa aja yang sebenarnya sudah terinfeksi. Sehingga kita bisa meng-contain mereka, menjaga mereka supaya tidak menularkan dengan warga yang lain. Gitu sih Mbak Nana. Oke, tapi dari hasil perhitungan Anda dengan angka yang sudah lebih dari 2.000 itu, karena memang kemampuan untuk mengetesnya itu masih minim begitu ya. Jadi belum bisa diketahui jumlah positif yang lebih banyak begitu. Betul Mbak Nana. Oke. Saya sempat lihat kemarin puncak tes kita tuh cuma di angka 1.000 per hari. Oke. Dan kalau di total mungkin hanya di 7.000 sampai sekarang. Padahal negara-negara lain tuh bisa sampai 10.000 tes per hari, bahkan lebih. Jadi bagaimana kita bisa nge-capture 10.000 kasus per hari seperti yang digambarkan di skenario 1, kalau kita cuma misalnya berapa ratus tes doang per hari. Gitu sih Mbak Nana. Oke, Pak Iwan, dari hasil penelitian Anda juga, apakah memang hasil positif 2.000 itu memang karena kemampuan pengetesan kita yang memang belum maksimal? Karena kalau tadi Pak Beri sudah menyebutkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu pengetesannya bisa 1.000 per hari, 15.000 per hari begitu. Jadi bukan karena memang kasus positifnya sedikit, tapi yang dites itu memang tidak sebanyak di tempat-tempat lain gitu, di negara lain begitu Pak Iwan? Iya betul, saya setuju. Itu karena tes kita masih sedikit gitu kan. Kita nih harus memperbanyak tes gitu kan, supaya kita bukan hanya tes sebetulnya, tes kemudian kita dapat siapa yang positif, supaya yang positif ini bisa segera dilakukan isolasi rumah. Jadi kalau gejalanya nggak berat, nggak perlu dirawat di rumah sakit, tapi dilakukan isolasi rumah supaya dia tidak menjadi sumber penularan buat orang lain. Oke, ini kan kalau kita lihat proses pengetesannya yang positif ini, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini per hari yang positif di angka 100 sampai 150 begitu ya. Artinya itu memang bisa lebih dari itu sebetulnya yang dites ataupun yang terdeteksi yang di luar itu lebih banyak lagi begitu Pak Iwan? Iya, kita duga yang tidak terdeteksi lebih banyak dan kita harus tes lebih banyak lagi nih untuk deteksi mereka. Oke, sementara kan ini kita berpacu dengan waktu ya. Kalau ini terus-menerus terjadi, apa yang akan terjadi begitu Pak Iwan? Kalau pengetesannya hanya di angka 100, kemudian 150 begitu. Dengan berhari-hari begini, apakah skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Beri dan juga kawan-kawan, di mana skenario 1 dan juga skenario 2, pandeminya ini akan mundur ke belakang, lebih lama lagi begitu kita bisa sampai, nanti kalau kita lihat di sini bisa sampai bulan September begitu? Iya, jadi kalau kita sebetulnya gini, kalau kita sedikit lakukan tes, artinya kan kita deteksi yang positif juga sedikit, kita bisa mengisolasi sedikit, sehingga penularan akan terjadi terus. Kalau tidak dicegah, akibatnya itu nanti puncak epideminya juga akan naik, akan banyak yang positif, dan yang paling dikhawatirkan sebetulnya akan banyak yang butuh perawatan rumah sakit. Nah ini akan menjadi beban rumah sakit kita nih. Rumah sakit kita tidak akan cukup kalau segitu banyak orang perlu perawatan rumah sakit. Maksudnya yang COVID-19 positif ini ya. Sehingga kalau kita tidak bisa tes banyak, ya tadi pembatasan sosial berskala besarnya kita harus lakukan dengan baik. Jadi oke lah kita nggak bisa tahu siapa yang positif, kita cuma bisa deteksi sedikit.
Tapi kalau kita batasi tadi secara sosial, orang-orang ini kan nggak banyak bergerak gitu Ya. kan, lebih banyak di rumah sehingga tidak menjadi sumber penularan bagi orang-orang lain. Oke, Anda melihatnya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah ataupun interaksi antar manusianya ini bagaimana? Kedisiplinan masyarakat kita ini bisa efektif kah, Pak Iwan? Kalau saya melihat masyarakat kita belum ya, jadi masih banyak yang keluar rumah. Jadi mesti ada, ini nggak bisa lagi kita minta mereka sukarela, tapi harus benar-benar ada pengawasan gitu ya. Mesti diatur lah siapa yang mengawasi supaya memang PSBB ini berjalan dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan para narasumber. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Barry Michael Kelvin, peneliti Ikatan Alumni Matematika Universitas Indonesia, dan ada Pak Iwan Aryawan, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan saya akan kembali bertanya kepada Pak Barry, dari skenario-skenario yang Anda dan juga teman-teman buat dengan demografi di Indonesia, apakah kita akan mirip dengan Italia kalau kebijakan dan juga kedisiplinan masyarakat kita itu kemudian tidak maksimal, Pak Barry? Saya sih kayaknya untuk bilang apakah mirip sama Italia butuh penelitian lebih lanjut ya. Kita nggak tahu bisa mirip dengan negara apa gitu ya. Oke. Cuma yang pasti akan buruk sekali ya, karena tadi Pak Iwan udah mention juga ngomongin mudik ya. Itu kan sesuatu hal yang wah luar biasa sekali ya. Saya nggak kebayang sih, karena ada banyak orang dari kota yang akan kemudian ke daerah masing-masing, dan di daerah masing-masing mungkin akses kesehatannya sangat terbatas, akses terhadap alat tes juga sangat terbatas. Kita nggak bisa kebayang sebenarnya skalanya akan semeledak apa gitu ya kalau memang mudik ini tidak benar-benar diimplementasikan dengan baik, karena katanya kan mesti ada 14 hari isolasi diri buat teman-teman yang mudik gitu ya. Tapi siapa yang monitoring? Dan nanti monitoringnya seperti apa gitu. Dan itu sangat bergantung dengan bagaimana implementasinya itu benar-benar bisa baik gitu. Karena kalau tidak, banyak daerah yang saya rasa sekarang masih ada di tahap awal ya, angkanya masih mungkin di bawah 10 gitu ya. Nah, kita bisa amati mungkin perkembangannya akan cepat gitu ya, beberapa minggu ke depan kalau mudik nanti kita sudah amati mulai naik tingkatnya gitu. Oke, artinya kebijakan pemerintah soal mudik ini akan menentukan ya berapa jumlah peningkatan, apakah bisa turun atau stagnan atau malah melonjak karena pergerakan ataupun interaksi antar manusia itu kemudian menyebar kemana-mana, begitu Pak Barry? Salah satunya iya Mbak, selain juga physical distancing di kota-kota besar juga. Oke, Pak Iwan, apakah Anda sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Barry bahwa yang dikhawatirkan sebetulnya nanti pada saat bulan Ramadan kemudian memasuki mudik, kalau kemudian tidak ada kebijakan yang benar-benar memaksa mengurangi interaksi antar manusia, itu akan menentukan nantinya bagaimana angka penyebaran wabah COVID-19 di tanah air? Iya betul, saya setuju. Dan itu akan berakibat juga nanti COVID-19 ini menyebar kemana-mana. Yang dikhawatirkan di daerah-daerah yang penyebaran, kita tahu kan bahwa distribusi fasilitas kesehatan di Indonesia tuh nggak merata gitu. Nah, kalau COVID-19 ini banyak terjadi di daerah-daerah di mana fasilitas kesehatannya sedikit, nanti akan banyak terjadi kematian di situ. Yang kedua juga, dengan adanya penyebaran tersebut, nanti kita bisa punya dua puncak wabahnya, artinya nanti sudah turun kemudian dia akan naik lagi gitu kan, sehingga nanti ini tidak beres-beres gitu masalah ini. Artinya dua puncak wabah, apakah seperti yang terjadi di Tiongkok saat ini di saat mereka sudah turun begitu, sudah melakukan lockdown selama 3 bulan, namun juga akan ada gelombang kedua begitu maksudnya Pak Iwan? Iya betul, seperti itu, kita bisa terjadi seperti itu kalau kita tidak atur mudiknya ini. Oke. Apakah kemudian bisa dilihat dari penelitian, apakah kemudian faktor herd immunity juga berpengaruh di situ? Pemerintah sedang mencoba untuk menerapkan herd immunity? Herd immunity akan berpengaruh, tapi begini, kalau dari COVID-19 ini kan herd immunity-nya itu dari para ahli menduga antara 50-70%. Artinya kalau dari populasi beresiko sudah
terinfeksi COVID-19 sebesar 50-70%, wabahnya akan turun sendiri. Nah, tapi mesti diingat, meskipun dia turun sendiri, nanti yang meninggal udah banyak, gitu kan? Karena kan COVID-19 ini akan menimbulkan kematian juga, gitu kan? Itu kan kita tidak inginkan terjadinya peningkatan kematian. Oke, Pak Beri, variabel herd immunity juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan. Anda sepakat nggak? Iya Mbak, karena kalau sampai 70% ya, masyarakat Indonesia itu ada 264 juta. Lalu misalnya kalau kita pakai fatality rate yang dipublikasi WHO 3%, itu bisa sampai 5 juta lebih orang loh yang meninggal. Dan itu menurut saya angka yang sangat serius gitu. Jadi menurut saya herd immunity itu seharusnya tidak jadi solusi sama sekali ya. Oke. Langkah intervensi apa sebetulnya kalau menurut Anda dan juga teman-teman di ahli matematika begitu untuk bisa menekan angka penyebarannya? Apakah kemudian hanya dengan mengimbau dengan proses birokrasi yang rumit untuk menetapkan suatu daerah ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar itu kemudian bisa menekan angka penyebaran? Karena kan berpacu dengan waktu, Pak Beri. Kalau saya sih ngerasa kalau bisa di hari esok ini besok nih tepat gitu ya, semuanya langsung total lockdown kalau bisa. Saya harapannya seperti itu, karena seperti yang tadi Pak Iwan juga sebutkan, ini udah momen di mana setiap orang yang keluar harus ada permitnya gitu, harus di track dia mau ngapain, mau belanja kah ke supermarket atau mau ngapain, itu pemerintah harus tahu, karena kalau enggak bisa akan terus meningkat dan luar biasa sekali nanti angkanya. Oke, Pak Iwan, Anda sepakat dengan Pak Beri bahwa saat ini yang harus dilakukan langkah yang paling konkret, paling cepat adalah melakukan lockdown. Meskipun pemerintah sudah mengatakan tidak mengambil opsi lockdown, tapi melakukan pembatasan sosial berskala besar begitu. Iya, jadi sebetulnya gini, kita harus hati-hati menggunakan istilah lockdown, karena lockdown itu tergantung definisinya apa gitu kan. Jadi sebetulnya di kebijakan pemerintah yang pembatasan sosial berskala besar, itu sudah ada beberapa intervensi apa yang harus dilakukan. Nah, hanya kan sekarang baru terbatas kebijakan. Nah, implementasinya ini yang harus dilaksanakan gitu kan. Yang tadi saya bilang, kita tidak bisa lagi minta sukarela orang untuk membatasi aktivitas sosialnya, tapi ini harus ada aturan, harus diatur, diawasi gitu kan, sehingga benar-benar terjadi pergerakan orang yang minim gitu. Tapi kalau kita berkaca ke India ketika mereka menerapkan total lockdown, dengan skenario tadi yang sudah disebutkan, itu juga menimbulkan kekacauan di sana, Pak Iwan. Iya, itu yang mesti diatur gimana caranya supaya jangan menimbulkan kekacauan. Karena gini, kalau kita sekarang bahas soal mudik ya, kita bahas soal mudik udah panjang, itu mungkin malah orang bukan nggak mudik, malah banyak yang berpikir daripada nanti dilarang untuk mudik, ya saya mudik sekarang aja, kan banyak yang udah melakukan itu kan. Jadi ini harus secepatnya nih mau diapakan gitu kan. Oke, artinya kalau misalnya kemudian pemerintah hanya memberikan imbauan saja dilarang mudik begitu, tapi tidak melarang dengan tegas, Anda memprediksi ini akan berapa yang bisa terinfeksi begitu? Karena kan jutaan orang akan datang dari seluruh wilayah untuk ke kampung halamannya masing-masing dan tidak bisa dipastikan mereka akan melakukan isolasi selama 14 hari begitu, Pak Iwan? Iya, itu yang kita khawatirkan karena di atas kertas mungkin bagus ya rencananya mereka diminta untuk melakukan isolasi 14 hari di kampungnya. Tapi masalahnya siapa yang mengawasi di sana gitu kan. Nah, kami memang sedang mencoba menghitung lagi modelnya kalau mudik ini terjadi, seperti apa akan bentuk epideminya. Kami belum selesai menghitung sampai di situ, tapi sudah bisa kita pastikan bahwa akan naik jumlah COVID positifnya, dan yang paling dikhawatirkan sebetulnya adalah mereka mudik, ketemu keluarganya yang beberapa kan sudah berusia lanjut, beberapa punya penyakit yang sudah ada, diabetes mellitus, tuberkulosis, dan lain-lain. Nah, mereka ini kan kalau terinfeksi COVID-19, risiko kematiannya lebih tinggi gitu kan. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Jadi nanti angka kematian dari COVID-19 kita tinggi nih akibat mudik yang kita nggak atur ini. Oke, Pak Beri, bagaimana Anda menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan? Setuju 100% saya. Karena kita sangat-sangat
pesimis ya somehow ya dengan bagaimana implementasinya kalau tidak kemudian dipertegas. Saya juga sepakat bahwa kalau kita mau karantina wilayah atau lockdown atau apapun itu, bantuan sosial, lalu juga misalnya implementasi monitoringnya itu harus jelas bagaimana mekanismenya supaya tidak menimbulkan konflik horizontal satu sama lain gitu ya. Jadi menurut saya emang harus jelas sampai tahap implementasinya seperti apa, tidak bisa bentuknya imbauan. Oke, terakhir selain tidak bisa hanya bentuknya imbauan, apa saran Anda kepada pemerintah untuk bisa menekan angka penyebaran dan apa dampaknya kalau kebijakan ini tidak jelas kemudian terus-menerus berlarut-larut, apa dampaknya yang paling fatal begitu dari penelitian dan juga penghitungan Anda, Pak Beri terlebih dahulu? Kalau saya sih yang paling short term ya, yang paling dekat mungkin adalah karena PSBB sudah diumumkan juga gitu ya. Saya rasa itu yang harus jadi fokus pemerintah pertama. Bagaimana implementasi PSBB di daerah itu bisa dipersingkat, dipercepat, dan monitoringnya bisa diperketat. Seperti itu sih. Lalu mungkin jangka menengah dan jangka panjangnya ya udah harus lebih strategis ya. Bagaimana mengantisipasi angka yang misalnya nanti tiba-tiba naik begitu cepat, bahkan mungkin mengalahkan negara-negara lain gitu. Karena menurut saya kasus kita itu agak susah karena tadi tes kita tuh kecil sekali. Karena kita nggak mungkin misalnya angkanya bisa sampai 200.000 seperti USA sekarang. Kalau cuma tesnya 100 sampai 200 per hari, kita nggak mungkin. Tapi mungkin nanti kematian-kematiannya akan dilaporkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya pneumonia atau penyakit paru-paru yang lain gitu. Jadi meninggal sebelum dites. Jadi menurut saya ini akan harus sangat strategis dan harus cepat sih menurut saya. Oke, Pak Iwan terakhir apa yang Anda sarankan, Anda dan juga teman-teman sarankan kepada pemerintah untuk segera bisa mengatasi supaya puncak pandeminya ini tidak terlalu lama begitu, dan kalau pemerintah gagal terus-menerus berlarut-larut dengan kebijakan yang kurang strategis, apa dampak yang paling fatal sebetulnya Pak Iwan? Iya, jadi kalau dari tim kami, dari simulasi kami, itu kami menyarankan sebetulnya tadi pembatasan sosial berskala besar, tapi yang diterapkan dengan serius, dengan pengawasan. Kemudian tes diperbanyak, jadi pemerintah itu hendaknya juga melakukan jejaring dengan laboratorium milik lembaga pendidikan maupun laboratorium swasta yang bisa melakukan tes secara akurat untuk COVID-19 ini. Kemudian juga melakukan pembatasan orang yang bepergian, terutama yang mudik gitu kan, yang tegas. Kalau memang nggak boleh mudik ya kita larang tidak boleh mudik gitu kan. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan fasilitas kesehatan. Karena dari COVID-19 ini nanti ada beberapa orang, cukup banyak yang akan butuh pelayanan kesehatan, dan ini akan membebani pelayanan kesehatan kita yang sudah ada sekarang. Itu harus dipersiapkan untuk menurunkan angka kematian akibat COVID-19 kita. Oke, terima kasih sekali Pak Iwan Aryawan, pakar epidemiologi FKM UI, dan Barry Michael Kelvin, peneliti Ikatan Alumni Matematika Universitas Indonesia sudah bergabung malam hari ini dalam diskusi kita. Semoga pemerintah segera memberikan ataupun menerapkan kebijakan yang strategis untuk menekan angka penyebaran wabah COVID-19 di tanah air. Dan perusahaan rintisan alat kesehatan asal Chile dan Amerika Serikat berkolaborasi menciptakan prototipe masker dengan teknologi printer 3 dimensi. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.